gunanya gue mau irit-iritan tuh mau tahu data itu gitu, tapi ini nggak ada. Sejak di reset odometer atau bukan odometer, trip meternya, jadi cuma ada kilometer per jam malah. Bener nggak sih dapat sampai 90 km gitu? Di sebelah gue udah ada Chery Tiggo 8 CSA atau yang disebut Chery Super Hybrid ya. Ini adalah PHEV pertama dari Chery di Indonesia dan kita udah sempat nyobain juga mobil ini tapi nggak jarak jauh. Nah kali ini gue mau ngetes mobil ini secara jarak yang lebih jauh dari Jakarta ke Bandung balik lagi ke Jakarta. Nah menariknya si Chery Tiggo 8 CSA ini tuh diklaim punya konsumsi bahan bakar sampai 76 km per liter. Nah gue mau tahu nih kalau kita pakai ke Bandung yang jalanan naik turun di tol Cipularang gitu bakal seperti apa konsumsi bahan bakar real time-nya. Nah makanya tonton terus video ini sampai habis bersama gue Brian. Selamat menonton. Oke, jadi tadi setelah dari Pantai Indah Kapuk ya, Pik 2 tepatnya, gua udah mulai jalan nih ke arah Bandung dan sekarang ada di MBZ, tepatnya di kilometer 18 nih, laporan terbaru. Dan mobilnya udah jalan sejauh 55,5 km coy. Nah menariknya dari mulai berangkat sampai sekarang itu gue masih pakai mode baterai aja nih, jadi pakai full EV-nya aja, belum pakai mode bensinnya. Nah sayangnya waktu berangkat itu baterainya nggak full, jadi ada di sekitar 81%. Dan tiap media tuh beda-beda ininya, kondisi baterainya, dan gue dapat 81%. Jadinya beneran nggak bisa nyobain sampai, bener nggak sih dapat sampai 90 km gitu. Dan gue jalannya juga full pakai mode eco, regeneratifnya juga gue paling kuat gitu regeneratifnya, dan berkendaranya juga nggak ngebut-ngebut banget. Jadi gue biasanya gue tahan di 80, 85 gitu, nggak lebih dari itu, dan akselerasinya juga nggak gue bejek gitu. Jadi bener-bener untuk yang sekarang itu gue nyobain, mau tahu nih beneran bisa nyampe berapa kilometer sampai baterainya habis atau pindah ke mesin bensin gitu. Oke, jadi ini dia hari kedua gue nyobain si Chery Tiggo 8 CSH. Kemarin kan udah banyak ngomongin soal konsumsi ya, walaupun gue belum ngasih tahu akhirnya gimana, tapi gue di sini mau sedikit kasih impresi soal si Chery Tiggo 8 CSH ini. Pertama yang gue rasain duduk di dalam kabinnya ya, itu kayak semuanya tuh terasa cukup tinggi gitu. Nah jadi gue walaupun di posisi joknya electric seatnya itu udah gue setel paling rendah ya, tapi gue ngerasanya masih cukup tinggi. Kenapa? Karena biasanya emang gue walaupun di SUV gitu ya itu cukup rendah, sampai kap mesin tuh kelihatan dikit banget. Nah ini kap mesinnya masih kelihatan banyak dari posisi yang rendah banget gini. Nah terus dashboardnya juga terasanya pendek banget. Jadi kalau ngelihat di cluster instrumen itu gue agak sedikit nunduk ke bawah buat bisa ngelihat informasi yang ada di MID-nya gitu. Nah kalau soal performa sih sebenarnya belum bener-bener nyobain ya, karena emang gue dari kemarin itu irit-iritan gitu. Gue mau tahu nih seberapa irit sih si Chery Tiggo 8 CSH ini. Cuma dari yang gue rasain sih harusnya dia bisa punya tenaga yang cukup nendang ya di putaran bawah, karena effortless banget gue buat ngebuka gas. Bahkan kalau di sini dia ada persentase persennya kalau kita nginjak pedal gasnya itu. Nah itu persentase persennya itu gue nggak pernah lebih dari 15 atau 20, rata-rata di bawah 10 lah gue. Karena emang gue pengen tahu juga seberapa irit gitu kan. Jadi emang gue nggak pernah nginjek pedalnya tuh terlalu dalam gitu. Emang rata-rata di bawah 10 lah seringnya. Emang nyantai aja, tapi emang gitu terasa lah ada tenaga di putaran bawah gitu. Mungkin ntar kalau kita mau ngetes performa pas di review yang lebih lama kali ya, kalau kita pinjem mobilnya kayak gitu deh. Nah soal impresi berkendaranya selain performa ya, yang gue rasa tuh suspensi sih cukup enak. Ya khas lah Tiggo 8, kita juga pernah review Tiggo 8 juga gitu, emang cukup enak gitu ya. Walaupun dia SUV, limbungnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuma gue tuh ngerasa minusnya ada di bagian setir. Nah setir ini dia emang enteng, enteng banget malah kalau kita posisi dari berhenti gitu ya, itu enteng banget. Dan gue kira tuh bakal agak berat
ketika kita dalam kecepatan yang cukup tinggi gitu, di atas 50, 60, 80 gitu-gitu. Tapi ternyata enggak, jadi setir ini masih enteng juga di kecepatan tinggi sekalipun. Dan ada lobang atau kontur jalan yang nggak rata gitu juga, feedbacknya masih agak kurang sih di bagian setir. Jadi, dan ini udah gue setel ke sport gitu, bukan comfort gitu ya setirnya. Jadi harusnya sih bisa lebih berasa lagi gitu, karena ini salah satu hal yang cukup penting ya ketika kita bawa mobil, terutama perjalanan jauh gitu, kita harus ngerasain gitu apa yang ada di setir gitu. Nah, kalau soal konsumsi baterainya nih ya, karena gue nggak tahu nih si Chery Tiggo 8 CSA ini agak-agak aneh menurut gue di MID-nya, jadi nggak ada informasi kilometer per liter sejak di reset odometer, atau bukan odometer, trip meternya. Jadi cuma ada kilometer per jam malah. Kilometer per jam sih kalau lo mau tahu ya 32 kilometer per jam kita dari perjalanan sejauh ini. Ini gue lagi di tol Bandung arah ke Jakarta gitu ya. Perjalanan udah 212,8 kilometer. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu nih berapa kilometer per liter yang dikasih, yang apa ya, yang kita hasilkan dari berkendara si Tiggo 8 CSA ini. Agak nyebelin sih nggak bisa ngasih tahu, karena itu gunanya gue mau edit cerita tuh mau tahu data itu gitu, tapi ini nggak ada. Nggak tahu emang harus diupdate dulu nih si softwarenya Tiggo 8, tapi ya gitu deh. Jadi gue kasih gambaran sedikit aja ya soal pemakaian baterainya. Nah, dari pemakaian baterai itu bisa gue bilang cukup irit. Kalau klaimnya Chery itu kan emang dalam kondisi baterai full, kita mode EV pun bisa sampai 90 km ya. Nah, kemarin gue dari peak itu baterai kondisi 81%, dan sampai di sekitar 20% itu kita udah nempuh jarak sekitar 60 kiloan lebih lah. Pas pergantian memang gue nggak terlalu ngeh juga, karena nggak ada sistem yang ngasih tahu kita, nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba ganti aja ke mesin bensin gitu, hybridnya udah berfungsi gitu lah ibaratnya. Jadi sama sekali nggak tahu itu di pasnya itu di kilometer berapa, tapi sekitar 60 lebih lah, ya lebih dari 70 seingat gue. Jadi itu cukup impresif sih ya, karena emang kita baterainya nggak full dan baru sampai sekitar 20% bisa sampai jarak segitu. Mungkin kalau kita baterai full bisa lebih jauh lagi gitu pemakaian baterainya. Nah, kalau dari bensin itu pas kita berangkat itu emang diisi full bensinnya di mobil kita. Itu tuh pas jalan range-nya itu ada range di bagian indikator bensin itu di 1117. Gue masih ingat banget. Dan sekarang itu di perjalanan pulang ini dengan jarak udah tempuh 214 km itu ada di 958 km. Jadi baru sekitar kurang 100 km-an range bensinnya. Ini sih menarik banget sih, karena emang jadi berasa irit gitu si Chery Tiggo 8 CSH. Oke, jadi itu aja sekilas cerita gue ya soal si Chery Tiggo 8 CSH. Perjalanan Jakarta, Bandung, dan Jakarta lagi. Kenapa gue nggak closing di Jakarta? Ini masih perjalanan ke Jakarta, karena ini udah jam 5 sore. Gue takutnya sampai peak lagi itu gelap, jadi malah nggak bisa syuting, malah videonya juga nggak jelas juga. Makanya gue akhiri aja di sini. Kesimpulannya sih mobil ini dengan harga 500 jutaan ya, itu masih punya value yang tinggi banget, terutama emang buat konsumen yang emang ngincer iritnya gitu, nggak ribet-ribet ngecas, tapi lu kalau mau ngecas juga bisa, lu pakai mode full EV doang misalnya lu cuma di Jakarta gitu masih bisa, karena ya tadi gue bilang 60 km gitu dalam kondisi 80%, ya cukup lah ya kalau lu cuma di Jakarta doang, rumah misalnya Depok, kerja Jakarta gitu, jarak pulang pergi sekitar 30 km gitu, sehari 60 ya masih cukup lalu pakai full mode EV-nya gitu. Dan kalau dari segi yang lain-lain juga masih oke lah ya, cuma minor-minor doang kayak update software, biasa lah ya mobil-mobil Cina suka banget update software yang harus lu perhatiin sebelum lu beli ya. Kalau ada yang error-error mendingan lu langsung ngomong aja ke dealernya nih kenapa, apa harus update software apa segala macam gitu. Jadi itu aja video kali ini. Berikan pendapat lu soal Chery Tiggo 8 CSH di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye bye.